Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afifatul Uyun, Ahmad Furqan Akbar, Firda Fitratul Unsa, dan Febriani Emilda akan mempresentasikan tentang kelompok masyarakat yang terkait dengan program organisasi pendidikan. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furqan Akbar akan menjelaskan keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Menurut Benti dan Gunawan tahun 2015 menyatakan bahwa untuk memaksimalkan tujuan pendidikan yang akan dicapai seharusnya antara sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bersinergi dan saling bekerja sama dalam mengembangkan potensi peserta didik. Karena ketika sekolah dan masyarakat bekerja sama untuk mendukung pembelajaran yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan, maka keterkaitan tersebut akan mendapatkan dampak positif dari berbagai pihak masyarakat maupun dari pihak lembaga pendidikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Fitratul, presensi 30 akan menjelaskan mengenai kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan pendidikan. Benti dan Gunawan menyebutkan dalam bukunya bahwa ada 19 kelompok yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama ialah organisasi orang tua, siswa, dan guru. Organisasi ini dibentuk untuk memonitor belajar peserta didik, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang kedua ialah orang tua secara individual. Organisasi ini sebagai wadah para orang tua berbagi permasalahan tumbuh kembang anak antar orang tua. Kemudian yang ketiga ialah keluarga orang tua. Sedikit banyak, keluarga orang tua akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kemudian yang keempat ialah asosiasi pembayar pajak. Asosiasi ini berisikan orang-orang yang membayar pajak khusus untuk pendidikan. Namun saat ini di Indonesia, asosiasi ini belum ada. Kemudian yang kelima ialah Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya yang keenam ialah yayasan. Yayasan adalah lembaga sah yang dapat melakukan kegiatan pendidikan. Kemudian yang ketujuh ialah organisasi bisnis komersial. Hubungan antara organisasi bisnis komersial dengan pendidikan sangat erat sekali dan saling membantu satu sama lain dalam mencapai kemajuan. Kemudian yang ke-8 ialah kelompok-kelompok yayasan. Kelompok-kelompok yayasan adalah organisasi yang berdiri di bidang layanan khusus seperti layanan kesehatan. Kemudian yang ke-9 ialah kelompok-kelompok khusus yang bergerak di bidang pendidikan. Kelompok-kelompok ini akan menjadi sukarelawan dalam bidang pendidikan, baik secara regional maupun nasional. Kemudian yang ke-10 ialah pimpinan-pimpinan bisnis penting. Banyak pimpinan-pimpinan bisnis yang tertarik dalam menginvestasikan usahanya dalam bentuk pendidikan. Hal ini dapat dimanfaatkan lembaga pendidikan untuk mendapatkan hibah dari pimpinan-pimpinan bisnis tersebut. Kemudian yang ke-11 ialah Dewan Perdagangan. Organisasi ini juga dapat menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lain yang dapat bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia. Kemudian yang ke-12 ialah organisasi veteran. Salah satu wujud nyata kerjasama antara organisasi veteran dengan pendidikan adalah kerjasama antara Legiun Veteran Republik Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta dan bela negara siswa terhadap bangsa dan negara. Kemudian, yang ke-13 ialah kelompok-kelompok pekerja. Kelompok pekerja di Indonesia saat ini ialah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI, yang terdiri dari beberapa federasi, salah satunya ialah Federasi Pendidikan. Kemudian yang ke-14 ialah kelompok-kelompok agama. Banyak sekolah yang menjalin kerjasama strategis dengan tempat peribadatan untuk menumbuhkan rasa agamis peserta didik. Kemudian yang ke-15 adalah politikus. Otonomi daerah seperti saat ini diperlukan kemampuan sekolah atau kepala sekolah untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai institusi pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kemudian yang ke-16 ialah organisasi persaudaraan. Salah satu contohnya ialah Freemasonry yang ada di luar negeri. Organisasi ini memperjuangkan kebebasan berpikir. Kemudian yang ke-17 ialah organisasi kesejahteraan. Kemudian yang ke-18 ialah organisasi pemerintah.
Dalam pemerintahan terdapat tingkatan berbagai organisasi pemerintahan yang bergerak di bidang pendidikan, seperti Dinas Pendidikan. Kemudian yang ke-19 ialah pengelola pers, TV, dan radio. Kerjasama pendidikan dengan pihak media massa dapat membangun kemampuan menulis dan jurnalistik para peserta didik. Subbab selanjutnya ialah perkembangan organisasi orang tua. Awal mulanya ialah bernama Perkumpulan Orang Tua Murid dan Guru-Guru. Organisasi ini memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan bahwa hubungan antara sekolah dan orang-orang tua murid dipelihara sebaik-baiknya. Kemudian, organisasi ini berubah nama menjadi Perkumpulan Orang Tua Murid dikarenakan adanya isu yang beredar di masyarakat yang menyatakan bahwa guru-guru menyalahgunakan keuangan organisasi ini. Kemudian selanjutnya, pada tahun 1974, nama Perkumpulan Orang Tua Murid berganti dengan nama BP3 atau Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatul Uyun, presensi 4, akan mempresentasikan poin yang keempat pada bab ini, yaitu tentang Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Majelis Madrasah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 Ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam pengevaluasian program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Maksud dari dibentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini adalah agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang memiliki komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang Dewan Pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menyatakan bahwa Dewan Pendidikan adalah lembaga yang mewadahi masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten atau kota. Dewan Pendidikan bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 Ayat 2. Dewan Pendidikan memiliki tujuan. Tujuan dari Dewan Pendidikan menurut Benti dan Gunawan 2015, yang pertama yaitu mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan program pendidikan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, ada peran dari Dewan Pendidikan. Peran dari Dewan Pendidikan menurut Benti dan Gunawan 2015, yang pertama yaitu pemberi pertimbangan atau advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan program pendidikan. Yang kedua yaitu pendukung atau supporting agency, baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga yaitu pengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Dan yang terakhir yaitu sebagai mediator antara pemerintah eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Legislatif dengan masyarakat. Pada Dewan Pendidikan juga memiliki fungsi. Fungsi dari Dewan Pendidikan menurut Benti dan Gunawan 2015, yang pertama, mendorong tumbuhnya komitmen dan perhatian dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan masyarakat, baik perseorangan atau organisasi, dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, bahkan seluruh kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada lembaga pemerintah daerah atau DPRD mengenai program dan kebijakan pendidikan. Yang kelima, mendorong orang tua dan masyarakat dalam pendidikan guna meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Dan yang terakhir,
melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang Komite Sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menyatakan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite Sekolah juga bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan hierarkis dengan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 Ayat 3. Komite Sekolah juga memiliki tujuan. Tujuan dari Komite Sekolah menurut Benti dan Gunawan 2015 yang pertama yaitu mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Komite Sekolah juga memiliki peran. Peran dari Komite Sekolah menurut Benti dan Gunawan 2015 yang pertama yaitu pemberi pertimbangan atau advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan program kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu pendukung atau supporting agency dalam wujud berupa finansial, tenaga, maupun pemikiran dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang ketiga, pengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Dan yang terakhir yaitu sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Selain memiliki peran dan tujuan, Komite Sekolah juga memiliki fungsi. Fungsi dari Komite Sekolah menurut Benti dan Gunawan 2015 yang pertama yaitu mendorong tumbuhnya komitmen dan perhatian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga yaitu menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan segala kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Lalu yang keempat yaitu memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai program dan kebijakan pendidikan. Lalu yang kelima yaitu mendorong orang tua dan masyarakat dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di satuan pendidikan. Lalu yang keenam yaitu menggalang dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tentang Majelis Madrasah. Pengaturan Dewan Sekolah di lingkungan Kementerian Agama diatur tersendiri dengan nama Majelis Madrasah. Pengaturan tersebut tertuang pada Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Nomor 1E101/2001 tentang Majelis Madrasah. Majelis Madrasah sebagai wadah pelaksanaan otonomi pendidikan harus segera dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga musyawarah pada madrasah. Nah, Majelis Madrasah ini memiliki fungsi. Fungsi dari Majelis Madrasah menurut Benti dan Gunawan 2015 yaitu sebagai penentu kebijakan umum madrasah dan merupakan lembaga pengendali dan pengontrol baik dari segi akademik maupun dari segi administrasi kependidikannya. Selanjutnya yaitu tujuan dari Majelis Madrasah menurut Benti dan Gunawan 2015. Tujuan yang pertama yaitu bersama Kepala Madrasah menetapkan rancangan anggaran belanja tahunan madrasah. Yang kedua, bersama Kepala Madrasah menetapkan kurikulum madrasah. Yang ketiga, bersama Kepala Madrasah menetapkan rancangan pembelajaran madrasah. Yang keempat, menetapkan dan merekomendasikan calon kepala madrasah. Yang kelima, membantu pelaksanaan seleksi dan menetapkan calon guru madrasah. Yang keenam,
membantu melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu memberikan saran kepada kepala madrasah tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan madrasah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang menjalin kerjasama dengan komite sekolah. Komite sekolah merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada sekolah, sehingga komite sekolah dapat dijadikan sebagai hal untuk mendapatkan dukungan dari orang tua atau wali murid serta masyarakat. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai pemberdaya orang tua dan masyarakat dalam membantu sekolah untuk mengembangkan dan menjalankan program sekolah, sehingga sekolah dapat berkembang dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Dijelaskan dalam Imron dan Sumarsono tahun 2017 bahwa komite sekolah merupakan organisasi independen dan tidak terikat dengan organisasi lain. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 disebutkan bahwa komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam Penti dan Gunawan tahun 2015, penjelasan dari kerjasama komite sekolah dalam memperoleh dukungan orang tua dan masyarakat, juga jalanan kerjasama komite sekolah untuk melakukan perubahan. Nah, masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu menjalin kerjasama komite sekolah untuk memperoleh dukungan orang tua dan masyarakat. Keikutsertaan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan merupakan sarana bagi orang tua dan masyarakat dalam memberikan saran, kritik yang mendukung, atau membangun gagasan dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, Benti dan Gunawan tahun 2015 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dan orang tua dikelompokkan secara kuantitatif dan kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjukkan pada frekuensi keterlibatan masyarakat dalam implementasi setiap kebijakan. Sedangkan partisipasi kualitatif menunjukkan kepada tingkat dan derajat keterlibatannya. Sekolah dan masyarakat ini sebagai partner dalam berbagai aktivitas berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu sekolah dan masyarakat merupakan satu keutuhan dalam menjalankan pendidikan guna pembinaan bagi peserta didik. Nah, yang kedua, sekolah dan tenaga kependidikan mengerti pentingnya kerjasama dengan masyarakat. Bukan hanya untuk melakukan pembaruan atau pengembangan saja, tetapi juga dalam mencari alternatif pemecahan pada suatu masalah. Nah, yang ketiga, sekolah dengan masyarakat juga turut andil dalam memberikan bantuan pada pendidikan di sekolah, dan juga untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan peserta didik. Yang keempat, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktivitas yang menunjang belajar. Yang keenam, yaitu memahami apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan potensi anaknya. Dan yang terakhir, menyediakan sarana belajar yang memadai sesuai dengan kemampuan orang tua dan kebutuhan sekolah. Poin kedua, yaitu menjalin kerjasama komite sekolah untuk melakukan perubahan. Perubahan akan terus terjadi dalam hidup, begitupun dengan sekolah yang akan mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan di sekolah selalu melibatkan banyak pihak, antara lain yaitu tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, serta peserta didik. Nah, Benti dan Gunawan tahun 2015 menjelaskan bahwa tugas komite sekolah adalah untuk menggandeng kepala sekolah agar semua pihak termotivasi dan berperan aktif dalam perubahan tersebut. Proses perubahan tersebut dapat terjadi secara sederhana dan secara rasional, begitupun dengan rinci. Nah, kepala sekolah dengan agen perubahan diharapkan untuk mengimplementasikan 4 fungsi inovasi, yakni sebagai katalis, solution giver, process helper, dan resource linker. Nah, keempat fungsi tersebut harus saling melengkapi dan berkaitan. Pembahasan yang terakhir pada bab ini adalah tentang jenis-jenis kelompok masyarakat. Menurut Leslie dalam Gunawan dan Benti 2017, kelompok masyarakat itu dibagi menjadi 11. Kelompok yang pertama yaitu ada kelompok kewarganegaraan. Kelompok ini adalah kelompok yang memikirkan tentang kepentingan umum. Program dari kelompok ini berkaitan dengan pendidikan masyarakat, kesejahteraan sosial, atau menangani anak yang nakal. Tujuan dari kelompok ini yaitu untuk ikut serta dalam pengendalian kondisi sosial masyarakat.
Yang kedua ada kelompok kebudayaan. Kelompok kebudayaan ini adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang kebudayaan. Tujuan dari kelompok ini yaitu untuk ikut mengembangkan bakat dalam diri siswa yang nantinya bermanfaat dan hasilnya juga untuk masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada kelompok ekonomi, di mana kelompok ekonomi ini adalah kelompok yang bergerak dalam bidang usaha keuntungan. Yang keempat yaitu ada kelompok persahabatan, di mana kelompok ini adalah kelompok yang bergerak untuk meningkatkan rasa persahabatan dan mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan yang bersifat rekreatif. Dan yang kelima ada kelompok pemerintah. Kelompok pemerintah adalah kelompok yang bertugas melayani kepentingan masyarakat sebagai warga negara. Tujuan dari kelompok ini yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara adil dan rata. Nah, untuk kelompok-kelompok selanjutnya akan dibahas oleh Furqon. Selanjutnya yang keenam ada kelompok patriotik. Kelompok ini bergerak dalam bidang pembinaan kewarganegaraan yang menekankan pada pengajaran tentang sistem pemerintahan, undang-undang, hak dan kewajiban warga negara, dan patriotisme. Tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Selanjutnya ada kelompok politik. Kelompok ini bergerak dalam bidang politik. Yang ke-8 ada kelompok ketuhanan. Kelompok ini merupakan kelompok yang bergerak dalam bidang keagamaan dengan tujuan meningkatkan akhlak, moral, perilaku, dan karakter manusia. Dan yang ke-9 ada kelompok ahli. Kelompok ini bergerak dalam bidang sesuai dengan profesi-profesi yang ada di masyarakat, seperti dokter, hukum, farmasi, dan arsitektur. Sekolah juga bisa menjalin hubungan kerjasama dengan kelompok ahli. Yang ke-10 ada kelompok kesejahteraan. Kelompok ini merupakan kelompok yang fokus pada usaha kesejahteraan warga masyarakat secara luas, misalnya pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kehidupan berkeluarga. Tujuannya untuk meningkatkan beban kehidupan warga dan memperbaiki sosial masyarakat. Dan yang terakhir atau nomor 11 ada kelompok kepemudaan. Kelompok ini bergerak dalam bidang pemuda dan memiliki program misalnya agama, kesehatan, olahraga, dan kesenian. Semuanya digabung menjadi satu. Tujuannya adalah sebagai pembinaan generasi muda agar menjadi warga yang sesuai dengan pandangan hidup negara serta dapat menjadi penerus bangsa yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.